Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi. Untuk kali ini saya akan melanjutkan pembahasan video sebelumnya, yakni akuntansi untuk investasi. Di video sebelumnya sudah saya bahas investasi yang bentuknya adalah utang atau debt investment berupa obligasi. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas investasi yang bentuknya adalah ekuitas, yakni berupa bisa saham biasa maupun saham preferen. Nah, kemarin kita sudah belajar bagaimana basis pengukuran untuk investasi, gitu ya. Kalau untuk utang itu bisa diukur dengan fair value, bisa juga dengan cost yang diamortisasi. Tapi kalau untuk saham ekuitas itu hanya diukur dengan menggunakan fair value. Tapi ternyata pengukuran untuk ekuitas atau saham itu tidak hanya nanti dengan fair value, tapi dipengaruhi juga oleh seberapa besar investor memiliki saham investasi. Jadi berapa persen kepemilikan saham investor di tempatnya investasi itu mempengaruhi nanti metode penilaiannya atau valuation metodenya. Nah, untuk kepemilikan saham sendiri dibagi ke dalam 3 kategori besar. Yang pertama, yang kepemilikan sahamnya atau investnya itu kurang dari 20%. Ini kategori pertama. Jadi, perusahaan itu dianggap ini kepemilikannya kecil sehingga tidak memiliki pengaruh. Level on of influence-nya atau pengaruhnya itu sangat kecil atau malah tidak berpengaruh sama sekali, none, little or none. Nah, ini menggunakan fair value method penilaiannya. Kemudian nanti kalau perusahaan itu kepemilikan sahamnya itu 20-50%, jadi lebih dari 20%, tapi kurang dari 50%, itu dianggap memiliki pengaruh yang signifikan. Maka nanti metode penilaiannya menggunakan metode ekuitas. Kemudian kalau perusahaan itu memiliki lebih dari 50% kepemilikan sahamnya, maka dianggap ini bukan pengaruh lagi, tapi malah memiliki hak kendali atau bisa mengendalikan. Nah, nanti jadi kalau suatu perusahaan itu memiliki lebih dari 50% kepemilikan atas suatu perusahaan, maka nanti dianggap perusahaan ini itu memiliki kendali terhadap perusahaan tersebut. Jadi nanti muncul yang namanya hubungan antara induk dengan anak. Nah, induk nanti di akhir periode membuat yang namanya konsolidasi. Tapi kita nggak bahas yang ini, nggak kita bahas, nanti dibahas di materi akuntansi keuangan lanjutan. Kita akan bahas yang kurang dari 20% dan yang 20-50%. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk tadi yang kepemilikannya kurang dari 20%, ternyata dibagi lagi ke dalam 2 kategori. Yang holding less than 20% atau yang memiliki kurang dari 20%, ternyata masih dibagi lagi ke dalam 2 kategori. Yang pertama, ini dilihat dari niatnya lagi nih, Yang memiliki niat trading atau niatnya invest saham di suatu perusahaan itu niatnya diperdagangkan. Jadi perusahaan ini akan mantau nih harga saham tersebut gitu. Kalau ada kenaikan, jual. Jadi memang atau bisa jadi kalau murah beli lagi gitu ya. Jadi benar-benar harga saham itu dipantau karena niatnya kalau untung dijual gitu ya. Jadi trading niatnya adalah diperjualbelikan. Maka kalau seperti ini niatnya, maka penilaiannya nanti menggunakan fair value. Kemudian yang kedua, perusahaan niatnya nggak trading, tapi disimpan
Tapi kalau misalkan sewaktu-waktu itu katakanlah dilihat, oh ini kalau dijual sekarang menguntungkan, atau perusahaan punya butuh uang misalkan ya, jadi bisa dijual. Jadi sewaktu-waktu bisa dijual, tapi niatnya tidak aktif diperdagangkan. Jadi tidak seaktif yang trading. Jadi nggak terlalu dimonitor seperti kalau niatnya di yang pertama, yang trading. Ini tidak terlalu aktif diperdagangkan, hanya disimpan tapi siap kalau misalkan kapan-kapan dijual. Misalkan perusahaan lagi butuh uang, atau mungkin kondisi pasar sedang bagus sekali sehingga kalau ini dijual sangat menguntungkan bagi perusahaan, itu kategorinya nanti non trading atau nanti available for sale atau tersedia untuk dijual. Nanti pengukurannya juga sama sebenarnya, menggunakan fair value. Loh, kok sama-sama fair value, kenapa harus dibedakan? Nah, ternyata nanti yang berbeda adalah perlakuan laba belum direalisasinya. Jadi kalau misalkan di akhir periode itu kan kita membuat adjustment penyesuaian nilai wajar. Nah, laba belum direalisasinya itu mau letakkan di mana, itu yang berbeda antara trading dengan non trading. Kalau trading, laba belum direalisasi atau laba atau rugi belum direalisasinya itu nanti diakui di net income atau di laba bersih. Tapi kalau non trading, laba atau rugi belum direalisasinya nanti diakui di OCI, other comprehensive income. Jadi masuk ke komponen ekuitas. Hanya itu bedanya, hanya itu. Kalau trading itu masuk ke net income atau laba bersih, tapi kalau yang non trading atau available for sale masuk ke OCI atau other comprehensive income. Kemudian other income effect atau yang mempengaruhi pendapatan nanti kalau misalkan ada dividen yang dibagikan. Kemudian kalau laba rugi dari penjualan. Kemudian untuk non trading juga sama, dividen declare dan gain and losses dari sales. Kemudian kalau menggunakan metode ekuitas, berarti kepemilikannya 20-50%, maka tadi kita menggunakan valuation-nya adalah metode ekuitas. Nah, kalau menggunakan metode ekuitas, kita punya invest saham itu 20-50%, maka kita tidak perlu melakukan pencatatan laba rugi belum direalisasi, itu nggak perlu. Not recognized, tidak diakui. Kemudian other income effect-nya kalau misalkan nanti investi atau perusahaan tempat kita berinvestasi itu dia melaporkan laba atau rugi bersihnya, nanti akan berpengaruh. Nanti kita lihat pencatatannya. Kemudian kalau holding more than 50%, nah menggunakan metode konsolidasi ya. Laba rugi tidak diakui, kemudian income effect-nya not applicable. Ini kita bahas di akuntansi keuangan lanjutan. Saya hanya akan bahas yang holding less than 20% dan between 20 and 50% aja. Berikutnya, oke, kita bahas yang pertama dulu, trading. Yang kurang dari 20% tapi yang trading atau investasi sekuritas jangka pendek yang niatnya untuk diperjualbelikan secara aktif gitu ya. Atau disebut fair value through profit or loss atau nilai wajar melalui rugi. Pencatatannya dicatat berdasarkan fair value, kemudian laba rugi belum direalisasi tadi masuk ke laba bersih. Kemudian kalau ada biaya pembelian atau fee, kalau kita beli saham itu kan biasanya kena charge, itu diakui sebagai biaya operasional. Jadi tidak masuk ke cost harga perolehan investasinya. Jadi masuk ke biaya operasional. Kemudian yang kedua, kalau ini tadi trading, yang ini yang non trading berarti yang available for sale.
investasi sekuritas yang tidak segera dijual. Disebut AFS, available for sale, atau tersedia untuk dijual. Jadi ini sekali lagi bedanya yang trading dengan non trading itu adalah kalau yang trading itu memang aktif diperdagangkan. Kalau ini tidak aktif, tapi hanya tersedia untuk dijual. Pencatatannya bagaimana? Sama tadi sebesar fair value, tapi laba rugi belum direalisasinya nanti masuk ke komponen OCI atau other comprehensive income. Kemudian kalau ada fee atau biaya pembelian, kalau ini diakui sebagai komponen cost perolehan. Kalau yang trading tadi diakui hanya sebagai biaya operasional saja. Jadi berbeda ya. Contoh, kita lihat dulu yang trading dulu. Contoh yang pertama, kurang dari 20% tapi niatnya trading dulu yang pertama. Tanggal 3 November 2015, Republic Corporation membeli saham biasa 3 perusahaan. Investasi terhadap setiap perusahaan kurang dari 20%. Oke, jadi kita pakai fair value. Di sini perusahaan mau invest di 3 perusahaan, Burberry, Nestle, dan Essen Regis Pop. Di sini masing-masing cost-nya sudah disediakan. Total cost perolehannya adalah 718.550 euro. Maka saat pembelian tadi di 3 November, perusahaan si Republic Corporation ini akan mencatat debit investasi ekuitas, kredit kas sebesar harga perolehan 718.550. Kemudian katakanlah di Desember 2015 perusahaan menerima dividen salah satu perusahaan investinya. Tadi kan invest di Nestle ini. Ternyata Nestle di 2015 itu membagi dividen tunai sebesar 4.200. Nah, ini diakui sebagai pendapatan dividen. Debit kas, kredit pendapatan dividen 4.200. Berikutnya tanggal 31 Desember 2015, di akhir periode karena kita pakai fair value, maka kita perlu tahu berapa nilai wajar investasi saham kita di masing-masing itu Bapak. Tadi kita punya 3, Burberry kita lihat berapa, Nestle berapa, yang Regis Pop berapa. Oke, jadi di 31 Desember 2015 kita lihat, kita bandingkan antara nilai buku dengan fair value-nya. Nanti laba ruginya kita akui. Untuk Burberry nilai bukunya tadi waktu kita beli 259.700. Tapi ternyata di 31 Desember 2015 fair value-nya adalah 275.000. Sehingga ada laba sebesar 15.300. Kemudian Nestle 317.500 nilai bukunya, tapi fair value-nya 304. Jadi rugi 13.500. Regis Pulp juga rugi 37.350. Sehingga total rugi dari portofolio yang dimiliki perusahaan itu totalnya adalah 35.550 rugi. Ternyata nilai wajarnya itu lebih rendah. Nilai wajarnya lebih rendah atau nilai bukunya lebih tinggi. Jadi kita mengalami rugi. Investasi yang nilai bukunya 718.550 ternyata di pasar sekarang ini harganya per 31 Desember hanya nilainya 683.000. Sehingga perusahaan mengakui nanti laba rugi belum direalisasi 35.550. Nah, angka 718.550 ini nanti kita bawa ke angka fair value-nya. Jadi kita membuat adjustment sehingga nilai buku 718 ini nanti kita sajikan di laporan posisi keuangan sebesar 683.000. Jadi kita bikin nanti penyesuaian ke nilai wajar. Ini asumsinya tadi dibeli di tahun 2015 ya. Dibeli di tahun 2015 sehingga akun penyesuaian nilai wajar masih 0 di sini. Sehingga adjustmentnya penyesuaian nilai wajar untuk tahun 2015 adalah sama dengan 35.550 rugi. Sehingga kalau dibuat jurnal, maka jurnalnya laba rugi belum direalisasi
dilaporkan di laba bersih nanti kreditnya penyesuaian nilai pasar sekuritas 35.550. Jadi penyesuaian nilai pasar sekuritas nanti ini akan menambah atau mengurangi dengan akun investasinya. Tapi nanti di laporan posisi keuangan akan ditampilkan net. Jadi tadi kita punya akun investasi, kita punya akun investasi, bukan obligasi, investasi ekuitas sebesar 718.550. Tapi kita punya akun penyesuaian nilai wajar sekuritas sebesar 35.550. Ini nilainya minus, sehingga nanti investasi ekuitas net yang disajikan di laporan posisi keuangan nanti adalah sebesar fair value-nya 683.000. Angka ini yang akan kita sajikan di laporan posisi keuangan. Oke, berikutnya katakanlah di 23 Januari 2016 Republik menjual saham Burberry. Tadi kita punya 3 saham ya, Burberry, Nestle, dan Regis Pub. Yang Burberry dijual. Katakanlah laku 287.220. Maka kita hitung laba rugi dari penjualan saham ini dulu. Harga jualnya kita bandingkan antara harga jual dengan cost-nya atau nilai bukunya. Cost-nya adalah 287.220. Sementara waktu beli itu cost-nya adalah 259.700. Ternyata waktu beli 259.700, ketika dijual lebih tinggi 287.220, sehingga nanti ada laba penjualan ekuitas sebesar 27.520. Maka jurnal yang dibuat perusahaan 23 Januari debit cash sebesar harga jualnya 287.220, kredit investasi ekuitas sebesar cost. Kemudian selisihnya kita akui sebagai laba penjualan investasi ekuitas sebesar 27.520. Oke, lanjut. Ini perusahaan beli lagi nih, invest lagi di sahamnya Continental Trucking dengan harga 255.000. Ditambah komisi broker 1.850. Nah, karena ini trading berarti nanti masuk ke beban komisi ya. Jadi the brokerage commissions are expense yang 1.850 dicatat sebagai beban pembelian saham, beban komisi broker, kreditnya kas. Jadi harga perolehannya tetap dicatat sebesar 255.000. Ini. Jadi perusahaan nanti akan mencatat debit investasi ekuitas kredit kas sebesar 255.000 plus tadi jurnal untuk mencatat beban komisi broker kredit kas 1.850. Kemudian di akhir periode 2016 kita lihat bandingkan antara nilai buku dengan fair value-nya. Kita sekarang punya 3 saham, yang satu adalah saham yang dibeli di 2016 Continental Trucking, kemudian tadi yang dibeli di 2015 masih ada Nestle dan Regis Pub. Setelah dihitung-hitung laba ruginya ternyata total laba rugi belum direalisasinya totalnya adalah 66.100. Kemudian 66.100 ini tidak langsung kita akui sebagai penyesuaian nilai wajar, tapi kita lihat dulu kita sudah memiliki saldo penyesuaian nilai wajar tahun sebelumnya. Jadi PNW, saya bikin akun di sini PNW, penyesuaian nilai wajar sekuritas gitu ya, atau penyesuaian apa tadi? Penyesuaian nilai pasar sekuritas. Penyesuaian nilai pasar sekuritas. Ini saya hapus. Tadi kita sudah punya saldo
penyesuaian nilai pasar sekuritas itu 35.550. Ini ya, kredit 35.550. Di 31 Desember 2016 itu saldonya harus sebesar 66.100. Ternyata kita di 2016 itu laba yang terjadi, laba belum direalisasi karena continental tracking itu menghasilkan laba rugi belum direalisasinya positif, nilai wajarnya lebih tinggi. Nestle juga sama, tapi yang rugi hanya Regis Pop 2.300 sehingga kita laba belum direalisasinya 66.100. Berarti akun penyesuaian nilai pasar sekuritas nanti di 31 Desember 2016 harus bersaldo 66.100 debit. Tadi kita sudah punya saldo penyesuaian nilai pasar sekuritas 35.550 kredit. Nah, berarti adjustment-nya adalah dari angka ini kita bawa ke sini. 35.550 kredit kita bawa ke angka 66.100 debit. Berarti adjustment-nya adalah sebesar 101.650 debit. Sehingga jurnalnya, maka jurnalnya adalah penyesuaian nilai pasar sekuritas debit 101.650, kreditnya laba rugi belum direalisasi. Ini adalah adjustment atau penyesuaian 31 Desember 2016. Berikutnya tadi adalah contoh trading, sekarang kita lihat contoh kalau available for sale atau non trading. Sebenarnya sama dengan yang trading, hanya nanti laba belum direalisasinya itu diakui di OCI atau di ekuitas. Contoh, tanggal 10 Desember 2015 Republic Corporation membeli saham Houghton dengan harga 20,75, total 20.750. Investasi kurang dari 20%, maka jurnalnya debit investasi ekuitas kredit kas. Sama. Kemudian dapat dividen dari apa tadi, Nestle ya, 450. Oh enggak, ini masih beda soal ya. Republic Corporation. Oke, berarti dapat dividen dari Houghton Company. Debitnya kas, kredit pendapatan dividen 450. Kemudian di 31 Desember 2015 ternyata nilai wajar investasi di Houghton Company itu nilainya 24.000, lebih tinggi dari nilai buku. Jadi terjadi laba nanti. Laba belum direalisasinya sebesar 3.250. Karena ini tahun pertama investasi dimiliki, maka akun penyesuaian nilai wajar sekuritas masih 0. Sehingga adjustment-nya sebesar 3.250. Maka jurnalnya debit penyesuaian nilai pasar sekuritas 3.250, kreditnya laba rugi belum direalisasi. Nah, ini yang bedanya. Kalau yang trading tadi masuk ke laba bersih, net income, kalau ini masuk ke komponen ekuitas. Masuk ke OCI ya, other comprehensive income. Dan ini penyajiannya di laporan posisi keuangan ada di sisi aset ada investasinya, equity investment sebesar fair value-nya. Kemudian di sisi ekuitas ada accumulated other comprehensive gain. Nah, ini masuk ke 3250 ini tadi masuk ke OCI sisi ekuitas ya. Other comprehensive income 3250. Dan masuk ke other di laba rugi masuk ke sebagai OCI, other comprehensive income. Laba belum direalisasi sebesar 3250. Oke, jurnalnya tadi sudah ya. Oke. Berikutnya tanggal 20 Desember Republik menjual semua saham Houghton dengan harga 22.500. Tadi
investasi di Horton itu cost-nya 20.750. Sekarang fair value-nya 22.500. Maka kita adjust dulu. Ini yang sedikit berbeda dengan trading tadi. Kita lakukan adjustment untuk penyesuaian ke fair value dulu. Debit laba belum direalisasi, kredit penyesuaian nilai pasar sekuritas 1.500 dari mana? Dari cost-nya per saat dijual itu adalah fair value saat dijual 22,5. Sementara cost waktu beli 20.750. Jadi kita laba belum direalisasinya adalah 1.750 selisihnya. Tapi sebelumnya sudah ada, kita mencatat unrealized holding gain-nya adalah 3250 nih. Kita sudah punya akun penyesuaian nilai pasar sekuritasnya debit 3250. Sudah ada debit 3250. Jadi adjustment-nya kalau dibuat, saya buat di sini penyesuaian nilai pasar sekuritas. Sudah ada debit 3250. Sementara di 20 Desember 2016 saat dijual ini adalah harus 1.750. Angka ini. Berarti adjustment-nya adalah kredit sebesar 1.500. Maka adjustment-nya debit laba rugi belum direalisasi, kreditnya penyesuaian nilai pasar sekuritas sebesar 1.500. Baru kita catat penjualannya. Debit cash. Hapus dulu. Kemudian investasi ekuitas sebesar 20.750. Kemudian ini yang juga berbeda dengan kalau trading. Akun penyesuaian nilai pasar sekuritas kita hapus. Tadi kan saldo terakhirnya 1.750. Ini dihapus. Itu ketika dijual. Oke, berikutnya metode ekuitas. Kalau investasinya lebih dari 20%, tapi kurang dari 50%, baik langsung maupun tidak langsung. Kalau punya 20% tapi kurang dari 50%, nanti dianggap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap investi. Maka pencatatannya menggunakan metode ekuitas. Mencatat investasi pada cost dan selanjutnya melakukan penyesuaian untuk jadi ini metode ekuitas. Dengan metode ekuitas kita mencatat investasi sebesar cost, tapi selanjutnya kita membuat adjustment kalau ada laba atau rugi dari investasi. Jadi kalau si perusahaan tempat kita berinvestasi atau investi itu melaporkan laba rugi, kita membuat adjustment. Dan juga kalau ada dividen yang diterima oleh investor. Tapi kalau misalkan investi itu mengalami kerugian yang lebih besar dari nilai buku investasinya, maka investor berhenti menggunakan metode ekuitas. Oke, kita lihat contohnya. Tanggal 2 Januari membeli saham PT Mini 48.000 dengan harga per lembar $10. Kepemilikan sebesar 20%. Maka ini kita catat satu kalau menggunakan fair value. Kemudian yang kolom kedua kalau kita menggunakan metode ekuitas. Tapi karena ini kepemilikannya 20%, kita sebenarnya sudah pasti menggunakan metode ekuitas gitu ya. Ini hanya untuk perbandingan kalau kita menggunakan fair value. Kalau kita menggunakan fair value, kita catat investasi saham pada kas masih sama, metode ekuitas juga sama. Cuma ketika investi si PT Mini itu melaporkan laba bersih, nah ini dianggap kalau metode ekuitas itu menambah investasi saham. Tapi kalau metode fair value, si investi itu melaporkan laba rugi itu tidak berpengaruh, jadi tidak ada pencatatan. Tapi kalau dengan metode ekuitas, maka ini dianggap kalau si investi itu melaporkan laba bersih, maka ini dianggap investasi kita di perusahaan PT Mini itu bertambah. Berapa bertambahnya ya? Sebesar kepemilikan kita tinggal dikalikan labanya si
PT Mini. 20% kalikan 200.000 atau 40.000. Jurnalnya investasi saham pada pendapatan investasi. Di 31 Desember, harga saham PT Mini adalah $12. Untuk metode fair value ini dicatat membuat adjustment ke nilai wajarnya. Tapi untuk metode ekuitas nggak ngaruh, nilai wajar itu nggak ngaruh. Tidak ada pencatatan. Jadi penyesuaian nilai pasarnya kita lihat 31 Desember harga pasar saham PT Mini 12. Berarti naik $2 ya per lembar. $2 kali 48.000 lembar atau 96.000. Nilainya lebih tinggi, maka penyesuaian nilai pasar sekuritas di debit, kredit, laba rugi belum direalisasi sisi modal, ini asumsinya available for sale, masuk ke ekuitas 96.000. Kemudian CPT Mini mengumumkan dan membagikan dividen 100.000. Nah, ini kalau metode fair value dianggap sebagai pendapatan dividen, debit cash, kredit pendapatan dividen 20% kalikan 100.000, 20.000. Tapi kalau dengan metode ekuitas, pembagian dividen itu justru malah mengurangi nilai investasi saham. Jadi tinggal kita debit cash, kredit investasi saham 20% kalikan 100.000. Kemudian tahun 2012 PT Mini melaporkan rugi 50.000. Nah, di metode fair value tidak ngaruh, tidak dicatat. Tapi di metode ekuitas, rugi ini akan mengurangi investasi saham. Jadi ruginya tadi adalah 50.000 kali kepemilikan kita 20%. 20% kalikan 50.000, 10.000. Kita catat sebagai rugi investasi, kreditnya investasi saham. Tadi kalau laba tadi menambah investasi saham. Berikutnya di 31 Desember harga saham PT Mini $11. $11. Kemudian bagi metode fair value maka harus membuat adjustment. Adjustmentnya kenapa penyesuaian nilai pasar sekuritas di debit 48.000 kita lihat. Tadi di 31 Desember 2011 itu kita sudah mencatat penyesuaian nilai pasar sekuritasnya adalah 96.000 debit. 96.000 debit. Sekarang kita lihat di 2012, ini 2011 ya. Cost-nya adalah cost-nya 48.000. Dan fair value-nya sekarang adalah sekarang ini fair value-nya adalah per 31 Desember 2012 adalah $11. Jadi nilai fair value-nya berarti 11 kali 48.000 lembar. Tadi 480.000 ya, sorry. Ini 480.000 ya, karena 48.000 kali 10. Kemudian fair value-nya sekarang adalah $11 per 31 Desember 2012 kali 48.000 berarti 528.000. Berarti ada laba rugi belum direalisasinya sama dengan 528 dikurangi 480.000. Atau sama dengan 48.000. Kemudian sekarang itu kita harus menampilkan investasi ini sebesar 528.000. Berarti nanti akun penyesuaian nilai pasar sekuritas harus 48.000 nilainya di 31 Desember. Tapi tadi ini kan debit ya, berarti ya, debit 48.000 di 31 Desember 2012. Ini 2012. Tapi tadi kita sudah punya saldonya sebelumnya 96.000 berapa tadi? 96.000 ya, 96.000.
Berarti adjustment yang dibuat adalah kredit. Berapa? 96.000 kurangi 48.000. 48.000. Berarti jurnalnya karena adjustmentnya kredit, maka jurnalnya debit laba rugi belum direalisasi. Kreditnya adalah penyesuaian nilai pasar sekuritas sebesar 48.000. Ya, ini jurnalnya. Berikutnya, kalau ini kita bahas sedikit kalau kepemilikannya lebih dari 50%. Jadi kalau kepemilikan lebih dari 5%, maka dianggap memiliki pengendalian. Pengendalian itu apa? Bisa mempengaruhi bukan mempengaruhi ya, tapi memutuskan kebijakan-kebijakan yang ada di investasi. Maka timbullah tadi seperti yang sudah saya sampaikan, kalau lebih dari 50% kepemilikannya timbul yang namanya induk, ada anak. Ini induk itu siapa? Ya investornya. Anaknya siapa? Ya investinya. Investasi di subsidiari atau di anak dilaporkan sebagai investasi jangka panjang. Kemudian di akhir periode, si induk wajib membuat yang namanya laporan keuangan konsolidasian. Tapi ini nggak kita bahas sekarang, nanti di akuntansi keuangan lanjutan. Oke, saya kira itu untuk akuntansi investasi saham, akuntansi untuk investasi baik saham maupun di utang. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di grup WhatsApp maupun di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.